tadi saya juga meminta dukungan dan bantuan kepada teman-teman buruh. Dari Banten, Ketua Umum KSPSI bersama Gubernur kan mencanangkan memerangi impor ilegal. Kita mengawal kebijakan Presiden Prabowo yang sejauh ini adalah berpihak kepada buruh. Menjelang peringatan May Day 2025, serta dalam rangka mengawal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang adil bagi semua, Keluarga Besar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Banten menggelar halal bihalal sekaligus konsolidasi yang dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Umum DPP KSPSI Moh Jumhur Hidayat, yang dilaksanakan di Bilangan Hotel Kota Tangerang. Beliau udah pastikan ke saya, Pak Tuhu, saya pastikan ini tidak pakai uang organisasi, uang cos. Wah, luar biasa. Dari informasi yang dihimpun KSPSI Provinsi Banten yang diketuai Dedi Sudarajat mendukung dan mengawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait buruh, salah satunya mengumumkan kenaikan upah UMK hingga 6,5%, dan menginstruksikan kepada KSPSI untuk membuat draft RUU Ketenagakerjaan yang adil untuk buruh dan juga para pengusaha. Dalam sambutannya Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan, terkait kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Banten yang berdampak terhadap buruh, diantaranya terkait pemutihan pajak kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan sekolah gratis. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KSPSI Banten atas peran aktifnya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, serta menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif di Provinsi Banten. Ya, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan halal bihalal bersama-sama dengan kawan-kawan buruh, dan alhamdulillah juga pada kesempatan ini juga saya menyampaikan beberapa program pemerintah Provinsi Banten. Ini perlu disampaikan karena ini langsung berdampak kepada buruh juga. Dan tadi saya juga meminta dukungan dan bantuan kepada teman-teman buruh terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Banten. Dan insya Allah ya, dukungan kepada buruh, kepada pemerintah sampai saat ini terus diberikan. Dedi Sudarajat, Ketua DPD KSPSI Provinsi Banten di depan awak media mengatakan, ada dua agenda penting dalam kegiatan tersebut. Selain halal bihalal, kegiatan dilanjutkan dengan konsolidasi internal terkait persiapan dalam rangka memperingati May Day 2025 mendatang, yang rencananya akan mengerahkan massa ke Patung Kuda Jakarta. Ya, jadi hari ini kita bagi tadi dua acara. Yang pertama adalah halal bihalal, yang kedua konsolidasi organisasi terkait persiapan nanti peringatan May Day tanggal 1. Jadi yang pertama tadi alhamdulillah halal bihalal kita dihadiri oleh Pak Gubernur, dan memang tadi kita mengundang beberapa sahabat serikat pekerja juga untuk halal bihalal, dan memang tadi sifatnya terbuka, siapa saja boleh hadir, siapa saja boleh meliput. Nah, tadi sudah beres. Yang kedua sekarang sudah berjalan, itu konsolidasi organisasi. Kita undang pengurus tingkat DPD, DPC, dan PUK. PUK itu tingkat perusahaan, semua kita undang seprovinsi Banten dalam rangka persiapan nanti pengerahan massa tanggal 1 Mei itu ke Patung Kuda ke Jakarta. Jadi untuk DKI, Banten, dan Jawa Barat, 3 provinsi itu kita ke Jakarta, seperti itu. Jumhur Hidayat, Ketua Umum DPP KSPSI mengungkapkan, KSPSI Provinsi Banten dan Gubernur Banten Andra Soni mencanangkan memerangi impor ilegal, dan dirinya menegaskan kepada seluruh buruh, pengusaha dan pemerintah harus kompak dalam rangka menghadapi Trump Liberation Day. Hari kemerdekaan Amerika, Trump ini ya, bilangnya dia Trump Liberation lah gitu. Kita harus kompak. Pemerintah, pengusaha, kaum buruh itu kompak. Kita sebut dengan Indonesia Incorporated. Kita satu suara dan kita sepakat bahwa negosiasi pasti dilakukan. Apa yang diharapkan oleh pemerintah Amerika untuk bisa menyeimbangkan neraca perdagangan akan dilakukan oleh pemerintah kita dengan membeli beberapa produk dari Amerika yang memang sebetulnya bisa. Kemudian sambil meminta untuk ditunda atau tidak dilakukan dulu, karena memang pada dasarnya barang-barang kita ke Amerika itu diperlukan oleh orang-orang Amerika, itu intinya begitu. Dan alhamdulillah Presiden itu sekarang kan ngotot ingin mensejahterakan petani gitu.
Ini ada 130 juta orang tinggal di pedesaan, keluarga petani ya. Nah kalau mereka makmur itu tekstil, produk tekstil, alas kaki, garment itu sebenarnya nggak perlu ekspor pun diserap oleh banyak sekali orang kita. Dan alhamdulillah obsesinya presiden sekarang ini kan dia pernah di HKTI dan sebagainya. Dia ngotot banget ingin petani sejahtera, termasuk harga gabah 6.500 nggak boleh main-main. Jadi itu menguntungkan kita walaupun yang menambah makmur orang desa, tapi saya katakan tadi apa yang kita produksi kan dibeli oleh bangsa kita sendiri. Itu yang disebut dengan ekonomi berdikari, circular domestic economy. Jadi ekonomi berputar. Kita nggak usah terlalu kaget dengan ekspor yang berkurang dan sebagainya. Di Banten nanti akan kita viralkan nih. Dari Banten, Ketua Umum KSPSI bersama Gubernur kan mencanangkan memerangi impor ilegal. Ini mematikan ratusan ribu dan jutaan buruh loh. Jangan dianggap main-main. Ada 4 juta orang tekstil, produk tekstil. Ada sekian juta orang di elektronik dan sebagainya. Itu kalau dihajar sama impor yang ugal-ugalan, apalagi yang ilegal itu, wah ini membunuh itu. Kita diadu pengusaha dan buruh dalam negeri, sebetulnya masalahnya karena barang-barang kita nggak bisa dibeli karena mereka dengan berbagai cara melakukan ilegal impor. Ini kita canangkan dari Banten, kita canangkan melawan semua bentuk impor ilegal. Dedi Sudarajat menyatakan, KSPSI Provinsi Banten mendukung dan berkomitmen untuk mengawal kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada buruh, salah satunya dengan menaikkan UMK hingga 6,5%. Posisi SPSI detik ini adalah kita mengawal kebijakan Presiden Prabowo yang sejauh ini adalah berpihak kepada buruh. Contohnya adalah UMK kemarin. Kan dalam sejarah Indonesia kan baru ini Presiden Prabowo mengumumkan sendiri upah kenaikan 6,5%. Padahal dalam perundingan kebetulan saya di LKS Tripartit Nasional juga bicara itu, di perundingan itu sekitarnya cuma 3-5%. Tetapi Pak Prabowo sendiri mengambil langkah yang sangat bagus, dia menaikkan 6,5%. Nah maka sampai detik ini kita posisi SPSI adalah kita mendukung kebijakan Prabowo yang memang sejauh ini berpihak kepada buruh. Terkait revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, dirinya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan kepada KSPSI untuk membuat draft Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini juga kan menarik nih. Kan di putusan MK itu hanya dalam saran dan pertimbangan hakim bahwa si pembuat undang-undang itu kan diminta membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru, mengeluarkan dari Cipta Kerja, tetapi mengakomodir keputusan-keputusan MK, mengakomodir Cipta Kerja dan Undang-Undang 13. Nah, Pak Presiden Prabowo, dia kan menginstruksikan kepada kita juga, silahkan buat draft, dalam 2 tahun ini pemerintah akan menyelesaikan Undang Ketenagakerjaan. Itu yang kita dapat info. Dirinya menambahkan KSPSI beserta aliansi yang tergabung sudah menyiapkan draft tersebut sesuai tema konsolidasi akbar organisasi saat ini, yaitu mengawal revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang adil bagi semua, adil untuk buruh, pengusaha dan pemerintah, dan berharap undang-undang yang keluar nanti berjalan dan dilaksanakan dengan baik. Kita dari KSPSI sudah menyiapkan draft beserta aliansi yang tergabung di kita itu, kita sudah menyiapkan draft RUU itu. Dan itu sudah selesai. Inilah kenapa kita tadi bicara kita mengawal RUU Ketenagakerjaan yang adil bagi semua. Bagi semua itu adalah tidak hanya buruh, tetapi pengusaha maupun pemerintah. Maka kita judul tadi adalah temanya mengawal revisi Undang Ketenagakerjaan yang adil bagi semua. Semua itu adalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Karena kan tidak boleh ini berat sebelah. Karena kalau berat sebelah kayak kemarin nih, berat ke Serikat pasti demo. Berat ke Apindo pasti tidak melaksanakan. Maka kenapa tema kita adalah revisi undang-undang ini yang adil bagi semua. Jadi supaya undang-undang nanti yang keluar itu bisa berjalan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik, dan bisa dinikmati oleh semua orang. Tidak hanya pekerja, pengusaha juga. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen, untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia. Jadi di bidik ekspresi itu di bawahnya ada federasi-federasi. Jadi kita ini ada 9 federasi Pak Sektor yang aktif dan hari ini hadir di tengah-tengah kita semua.